Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid, mahasiswa FICT 2B, S1 Informatika, dan pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hasil proyek untuk mata kuliah proyek web yang dimana untuk memodifikasi sebuah post atau point of sale. Di sini saya mengambil tema toko buku. Nah, mari kita lihat ke postnya dulu. Nah, di sini saya mengganti menjadi toko buku Jaya Abadi karena ini temanya kita menjadi toko buku. Di sini data obat saya ubah jadi data barang karena dalam toko buku tidak hanya menjual buku doang, tapi terkadang menjual alat-alat tulis. Di sini penerbit buku lah. Kita ubah menjadi penerbit buku. Oke, kita tambahkan penerbit dulu dah. Misal CV cerita kita. Nah, teleponnya kita asal aja dah. Oke, sudah ditambahkan ke penerbitnya ya. Sekarang kita, oh ini belum diubah. Ada yang belum diubah. Terkadang kesalahan suka ada aja ya. Oke. Kita refresh. Nah, kita masuk ke data barang. Nah, di sini kita masukkan barang pertama B001 untuk book 1. Kita masukin nama barangnya buku cerita sang kancil. Kategorinya kita belum menambahkan kategori. Kita tambah kategori ini buku cerita. Kita hapus saja. Oke. Nah, terus ini kepencet tombolnya. Nah, ini kita udah menambahkan kategori buku cerita. Kita mulai menambahkan barangnya. Sini kode barangnya B001 untuk buku kok 1. Kita masukin juga bukunya, buku kisah sang kancil. Kategorinya buku cerita, satuannya pieces karena satu buku. Harga belinya kita cantumkan 15.000. Harga jualnya kita masukkan 20.000 aja. Di sini stoknya 20. Bikin minumnya 10. Buku cerita kisah sang kancil. Nah, sudah ada ya. Kita akan menambahkan pelanggan. Oh, sorry. Sepertinya tadi sudah saya ubah tapi lupa. Nah, ya betul sekali. Oke, kita masukin nama customernya, misalnya Rusdi ya. Nomor teleponnya asal. Kita masukin emailnya.
Oke, kita sudah menambahkan customernya. Sekarang kita mencoba untuk penjualan. Nah, di sini misal Mas Rusdi ini membeli buku Sang Kancil 3 biji. Kita masukin 70.000. Saat diproses, nah sudah ada struknya dengan kasirnya admin, customernya Rusdi, dengan item yang dimilikinya buku kisah Sang Kancil. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Kita lihat ke listing programnya. Di sini kita punya database SQL yang ada user, kategori barang, penerbit, customer, pembelian, data pembelian, penjualan, data penjualan. Nah, yang saya ubah itu ada di penerbit yang sebelumnya adalah vendor, dan obat yang dan barang yang sebelumnya adalah obat nih. Saya ubah, dan di sini saya menghapus tanggal expired. Buku mana sih yang ada tanggal expirednya? Ya mungkin expirednya karena menguning ya bukunya. Nah, di sini ya di modelnya yang saya ubah itu di barang, yang sebelumnya obat, dengan kelasnya dari obat jadi barang, tabelnya dimasukkan tabel barang. Di sini pun semua yang namanya obat kita ganti jadi barang gitu ya, karena di sini kan emang modelnya untuk model barang. Nah, bisa dilihat berubah ya, yang ditandai ini, yang barang-barang ini sebelumnya adalah obat dan saya ubah jadi barang. Di customer paling hanya perubahan minor, ya sebelumnya pelanggan sih, jadi saya ubah jadi customer sesuai dengan tadi database-nya. Nah, di kategori barang itu tidak ada perubahan, ya. Oh, di pembelian kita lihat. Nah, di pembelian itu yang tadinya vendor, yang ini saya ganti menjadi penerbit. Semua yang di database yang sebelumnya vendor yang sudah saya jadi penerbit, di modelnya juga saya ubah jadi penerbit gitu. Seperti ini, vendor ID jadi penerbit ID. Nah, di sini yang sebelumnya vendor saya ubah jadi penerbit. Semua yang namanya vendor saya ganti jadi penerbit, karena kan konteksnya ini adalah buku. Buku kan dirilisnya oleh penerbit, jarang yang vendor penyebutannya. Untuk penjualan saya juga mengubah sedikit paling yang tadinya pelanggan jadi customer. Nah, nih tadi nama pelanggan jadi nama customer. Paling tidak ada perubahan besar, hanya perubahan minor saja. Untuk user tidak ada perubahan sama sekali. Nah, di barang ini yang sangat banyak perubahannya. Kalau kita lihat modelnya di file sebelumnya kan adalah obat.php. Nah, saya ganti jadi barang karena konteksnya ini barang buku gitu. Nah, di sini modelnya juga berubah dari obat menjadi barang, kategori barang, database barang yang dibacanya ada. Dan untuk kolom-kolomnya pun semuanya diganti ke barang dari obat tuh, seperti kode obat menjadi kode barang, nama obat menjadi nama barang. Dan saya menghapus untuk bagian tanggal expired, karena kan seperti yang saya sebelumnya bilang, buku mana yang ada expired, mentok-mentok juga bukunya yang menguning, yaitu masih laku. Sini yang paling banyak sekali. Nah, di sini saya paling mengubah semua yang konteksnya obat menjadi barang. Seperti di sini ada, nah ya, sebentar. Nah, edit barang dan delete barang.
Yang sebelumnya adalah edit obat dan delete obat. Oh iya, dan sebelumnya di sini ada tabel yang menunjukkan tanggal expire. Namun ini perubahannya saya hapus karena seperti yang saya bilang sebelumnya, buku mana yang ada expirednya. Oke, lanjut ke customer. Di customer hanya perubahan minor yang dimana yang sebelumnya pelanggan menjadi customer karena saya mengubah database-nya yang tadinya pelanggan menjadi customer. Sisanya tidak ada perubahan besar ya, hanya perubahan kecil. Lalu kita masuk ke kategori. Nah, sebelumnya ini adalah kategori obat, namun saya ubah menjadi kategori barang karena ini konteksnya buku, itu barang gitu ya. Nah, dan seperti biasa tidak ada perubahan lebih untuk kategori, hanya merubah pemanggilan model sama pemanggilan database-nya saja. Nah, untuk laporan penjualan, nah ini banyak yang berubah juga mungkin ya. Laporan penjualan kan untuk hasil penjualan di bagian file penjual atau page penjualan ya. Lalu kita lanjut ke pembelian. Di pembelian itu sangat besar perubahannya, dimana yang tadinya vendor menjadi penerbit, obat jadi penerbit, dan database-nya juga diganti ya, di isi database-nya. Yang tadinya tabel vendor jadi tabel penerbit, di sini tabel obat jadi tabel barang, dan semua yang berbau vendor itu diubah untuk pembuatan recordnya. Jadi pembuatan recordnya kan sebelumnya vendor nih, jadi penerbit. Ini juga sama, untuk detail pembeliannya itu kita ubah untuk mengget data yang dari tabel barang tuh, dan kolom barang seperti ini nih. Kita sebelumnya tadi obat jadi barang. Nah, sini juga update-nya jadi update barang, dari sebelumnya update obat, update stok ya. Oke, kita fine aja nih yang banyak yang diubah. Nah, sekitar 27 line. Kita masuk ke, nah seperti ini nih. Ini kan bagian pembelian ya. Di sini kan sebelumnya kita yang di item kontainer itu menggetnya sebelumnya obat. Nah, kita ganti ke barang. Lanjut lagi di sini juga di bagian JavaScript-nya untuk fungsi menambahkan item juga ini menggunakan kelasnya kelas barang ya. Pilih barang, select load barang. Sama juga untuk function load barang info untuk yang untuk menampilkan informasi barang yang ada di di option ini. Nah, kita lanjut ke penerbit yang sebelumnya vendor. Perubahannya paling hanya di bagian yang ada kata vendor, seperti di tabelnya nih, tabel vendor jadi tabel penerbit, kolom nama vendor jadi nama penerbit. Di update juga nih, update nama vendor jadi nama penerbit ya. Nah, ini juga di tabel deskripsi penerbitnya juga sebelumnya kan tabel vendor, daftar vendor ya, sekarang jadi tabel daftar penerbit. Di sini juga sama untuk edit
penerbit, delete penerbit yang sebelumnya jadi dari edit vendor dan delete vendor. Lanjut ke penjualan ya. Di penjualan juga perubahannya di require file model yang barang dan customer, lalu tabel barang dan tabel customer juga yang memiliki perubahan yang besar. Sama seperti sebelumnya, yang obat diubah menjadi vendor nih, seperti untuk case search barang atau cari barang ini dia akan nge-get kolom barang. Nah, ini paling banyak perubahannya karena ini page yang penjualan. Lalu bagian yang stok itu yang diubah bagian obat menjadi barang. Ini seperti di sini nih. Nah, ini kan filter kayak filter barangnya nih, Bang. Di sini kan dari yang stok paling dikit, itu yang expired. Nah, harusnya ya saya nggak perlu masuk ke expired karena ya sudah nggak apa-apa lah. Karena kan seperti saya bilang, buku mana sih yang ada expirednya gitu. Sisanya sama, perubahannya dari obat ke barang gitu. Tadi yang terakhir itu ada stroke. Stroke ini kita menampilkan untuk detail. Sebentar. Nah, di sini kita menampilkan detail barang yang dibeli. Lalu ada detail customernya juga yang membeli siapa. Seperti tadi kan. Nah, di sini ada Mas Rusdi ini membeli buku Kisah Sang Kancil begitu. Ditampilkan, dan stroke ini dapat dicetak jadi format PDF ataupun jika punya printer stroke bisa di print lewat situ. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.